segala bukti. Nanti pada saat MK membuat putusan, saya berharap kita semua terima. Ya kita move on lah. Ya bagaimana sebaiknya mengurangi, memulihkan kembali. Oke, kembali lagi dengan channel saya Titik Fokus yang akan membahas seputar hasil pemilu presiden 2024 yang kemarin digelar sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Soal hasil Pilpres 2024, Jimli sebagai seorang ketua MK, mantan ketua MK, berpesan bahwa apapun hasilnya harus diterima. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu Jimli Asyidiki, Profesor Jimli Asyidiki, dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian buka suara terkait hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Jimli mengatakan Idul Fitri atau Lebaran harus dimanfaatkan untuk rekonsiliasi setelah pemilu 2024. Artinya tidak ada perpecahan, tidak ada sengketa lagi, apapun hasilnya kita harus legowo. Dalam bahasa Jawanya kita harus legowo dan harus menerima hasil dari Pilpres 2024 dan juga harus menerima hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres 2024. Profesor Jimli waktu itu mengatakan tepat di depan rumah Megawati yang mengundang beliau untuk datang ke acara open house yang digelar oleh Ibu Megawati, dan Profesor Jimli pun akan menghadiri undangan dari presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Menurut Jimli, putusan MK nanti mengenai sengketa Pilpres harus diterima. Alasannya, putusan tersebut sudah melalui berbagai tahapan. Ya, jadi hasil apapun dari sengketa Pilpres, putusan MK itu harus diterima oleh semua pihak, baik pihak 01, 02 ataupun 03. Karena itu sudah melalui proses yang sangat panjang, semua orang-orang hebat sudah dikumpulkan dan bukti-bukti semuanya sudah dibawa kepada MK. Jadi apapun putusan dari MK nanti kita ikuti bersama. Ini potongan video dari Profesor Jimli Asyidiki terkait perkataan beliau. Ya, kita Idul Fitri ini bisa kita manfaatkan untuk meredakan ketegangan pasca Pilpres, pemilu dan Pilpres khususnya. Mudah-mudahan momentumnya baik ini kan, walaupun belum final ya. Kita tunggu putusan MK, tapi apapun putusannya karena perdebatannya sudah pro dan kontra dengan segala bukti. Nanti pada saat MK membuat putusan, saya berharap kita semua terima. Ya kita move on lah. Ya bagaimana sebaiknya mengurangi, memulihkan kembali kepercayaan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan saling berangkulan lah sesudah ini, jangan terlalu tegang terus. Tapi berarti tadi ketika bertemu dengan Ibu Mega ada pembahasan terkait dengan itu? Ini kan hanya lebaran. Tadi pagi saya ke Pak Jokowi sama, saya kan sudah 3 tahun juga nggak masuk istana gara-gara COVID. Ibu Mega juga sudah lama sekali, saya 4 tahun kali. Padahal dulu kan setiap tahun mesti datang saya ke sini. Gitu, jadi kalau digambarkan suasananya tadi ketika bertemu dengan Ibu Mega, ada pesan khusus atau ada pembicaraan apa aja, Prof? Hanya bicara soal Lebaran aja. Ya paling nanti itu Ibu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan,
itu kan canda-canda. Pendapat juga nggak, kan proses di MK sedang berjalan, mungkin ini Enggak, sama dengan Prof. Jimli. enggak. Kira-kira nih bakal gimana akhirnya gitu? Enggak ya Pak? Saya kan nggak bisa menebak. Yang jelas perdebatannya seru kan, pro kontra dengan segala bukti. Ya harapan saya ya kita terima. Kan lumayan sesudah Majelis Kehormatan MK membuat putusan, kan semua memberi harapan kepada MK. Coba kalau ketuanya masih yang lama, kan siapa yang mau berperkara? Todung Mulyo Lubis ada di dalam tadi. Masa iya dia mau berperkara kan gitu kan di MK. Tapi sesudah ketuanya sudah diganti, dia tidak boleh lagi menangani perkara. Ya alhamdulillah semua menaruh harapan pada MK, maka kita percayakan aja. Ya harapan saya suasana Idul Fitri ini kita pakai momentumnya untuk rekonsiliasi. Nah gitu kira-kira ya. Jadi diapresiasi juga atas putusan MK ya, yang dari Prof. Jimli atas putusan Gibran. Ya insya Allah semua kelompok terima, walaupun ada saja yang kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak putusan MK-nya dibatalin, kenapa nggak dipecat dari anggota. Nah, itu kan cermin orang marah. Nah kemarahan publik sekarang ini ada dua hal yang membuat orang marah banget. Belum pernah kejadian kayak begini dalam sejarah Republik kita. Satu, orang marah mengenai etika. Yang kedua, orang marah mengenai dinasti, politik dinasti, gitu. Semua orang marah, termasuk Romo Magnis, termasuk Gunawan Muhammad. Menggambarkan idealisme para elit kita sudah sampai puncak nih. Nah, jadi maksud saya sesudah pemilu ini, mari kita manfaatkan momentumnya untuk, ya kan, bagaimana memperbaiki ke depan supaya modernisasi pelembagaan itu harus kita jadikan agenda penting. Jangan lagi ada feodalisme dan politik dinasti. Yang kedua, etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu momentumnya sekarang nih, ya kan? Sambil yang solusi jangka pendeknya kita percayakan pada MK saja. Tapi sesudahnya ini belum selesai masalahnya. Masalahnya harus dibenahi negara ini gitu loh. Dari segi etika dan dari segi modernisasi kelembagaan. Prof, gitu. Kemarin kan Ibu Mega juga sempat menulis opini di harian Kompas terkait dengan harapannya soal MK. Berarti Prof Jimli setuju dengan itu bahwa ini adalah momentum MK, kemudian masyarakat juga menyorot bagaimana keputusan MK nanti. Ya intinya sekarang ini kan apa yang ditulis oleh Ibu Mega itu puncak dari idealisme berbagai kelompok, ya kan? Dan itu juga tercermin di sikapnya Romo Magnis, Gunawan Muhammad, juga para jenderal bintang 4, ya kan, demo. Dalam sejarah yang demo itu rakyat biasa, ya kan? Sekarang ini yang demo ini elit. Yang biasanya demo itu aktivis mahasiswa. Sekarang profesor doktor 3 kali botak saking pinternya, tapi demo gitu di seluruh Indonesia. Jadi kita harus mencatat ini sebagai persoalan serius. Intinya terlepas dari menang kalah nanti di putusan MK, negara kita harus dibenahi ya dari segi etika, dari segi modernitas dan modernisasi kelembagaan politik. Itulah video singkat dari keterangan Jimli Asyidiki. Silakan komentar di channel kami, di channel saya. Bagaimana, apa komentar kalian terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April mendatang. Terima kasih. Wassalam. Salam perdamaian.